ini yang sering kami diskusikan sebenarnya di KNT itu, kalau di pertanian punya bulog, kenapa di perikanan nggak ada bulog? Nah, Pemerintah takut banget kalau harga beras mahal, oke. harga minyak goreng mahal, rusuh orang. Nanti kan gitu kan ya. Tapi kenapa pemerintah nggak pernah takut kalau kekurangan ikan? Jadi kalau mereka mau spirit awalnya mau melayani rakyat, melayani nelayan, bukan perkara yang sulit sekali ya. Tinggal datang, kami pun maulah menyediakan itu di kampung itu tempat ya, meja, ya bahkan ikan bakar plus makan siang kan, kurang lebih kan gitu ya. KKP, PSDKP ya, yang melarang, yang nangkep mereka, itu justru dibakar sama masyarakat troll. Katrol itu, ABK dan pemilik dan lain-lain. Pemerintah loh Pak, bukan kami yang nggak punya senjata dan sebagainya. Kok bisa begitu? Masa negara kalah sama begituan gitu? Pemirsa, ya, bertemu lagi di program OTT On The Table. Kali ini kita mau membicarakan tentang nelayan, ya, khususnya nelayan tradisional. Hari ini kita sudah kedatangan, ya, kami mengundang teman-teman dari organisasi nelayan. Saya pikir langsung aja ya, supaya enak kita ngobrolnya panjang ya. Jadi silakan perkenalkan dulu dari Pak Ketua Umum nih. Ya, selamat pagi, sore, malam ya. Saya Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Saya Rois, pengurus DPP KNTI. Saya Muhammad Rahmat, anggota bidang kajian dan kebijakan KNTI. Saya Hendra Wiguna, bidang kepemudaan KNTI. Oke, kalau Bang Hendra ini ketua umum juga kan? Ketua umum kan? juga, ya. Ketua umum kecil, ini ketua umum besar. Ada bung besar, bung kecil. Ya, jadi di program kita ini ya, kita mau membicarakan benar-benar mengenai berbagai profesi, tapi kita sudah tahu ya di negara ini, jujur aja ya, setiap profesi selalu ada aja permasalahan dan selalu ada tuntutan-tuntutan yang bisa dikatakan dari beberapa tahun lalu sampai sekarang kayak masih relate untuk dibicarakan gitu kan. Itu aja juga. Itu aja, artinya kan ada sesuatu yang belum selesai nih. Atau paling enggak progresnya belum banyak lah gitu kan. Nah, saya mau tanya sama Pak Ketua Umum dulu nih ya. Ini sebenarnya permasalahan mendasar ya nelayan, khususnya nelayan tradisional itu apa sih? Sehingga kita bisa ya baca di mana-mana bahwa nelayan kita ini, khususnya nelayan tradisional, kehidupannya itu bisa dikatakan kita nggak bicara harus kaya raya, tapi paling nggak dalam taraf yang bisa dikatakan, tapi faktanya sekarang ini kurang sejahtera kan, tidak sejahtera lah bisa dikatakan. Apa sih Pak permasalahannya? Ya, Bang Teddy, terima kasih ya. Kalau kita peras-peras sebenarnya masalah nelayan kecil, nelayan tradisional itu adalah kesejahteraan kan sebenarnya. Ya, betul. Tapi itu semua sebenarnya bisa dipisah-pisah. Masalah soal kesejahteraan itu ada di hulunya, tapi juga ada di hilirnya. Gitu. Jadi kalau di hulunya itu berkaitan dengan bagaimana mereka sebelum laut ya, akses BBM yang susah, ya, lalu kemudian alat tangkapnya sendiri, kapalnya, mereka nggak punya kapal. Kalau punya kapal, jaring penangkapan ikannya juga nggak punya, atau alat penangkapan ikannya juga nggak punya, kan gitu kan kurang lebih ya. Sehingga mereka harus sewa atau harus bekerja ke orang lain supaya bisa menangkap ikan gitu. Ada juga masalah ketika dia melaut. Oke, tadi persiapannya. Tadi persiapannya. Persiapan kebutuhan buat melaut. Kebutuhan untuk melaut. Ya. Sekarang melautnya. Nah sekarang melautnya juga, melautnya ada masalah juga, ya, karena tidak semua wilayah penangkapan ikan yang sehari-hari ya dilakoni oleh nelayan kecil dan tradisional itu bebas dari ancaman. Ya, ancaman itu dari berbagai macam. Nanti dijelasin ya. Nanti kita jelasin ya. Sampai ke hilirnya, ya, sampai ke pemasarannya dan sebagainya. Gitu. Terus itu kan tadi kan bahwa persiapan sebelum dia mau melaut nih. Melaut, ya. Ya. Lalu sebelum mau melaut aja udah ada masalah. Betul. Ya.
Dan para nelayan tradisional ini mau nggak mau harus bersusah payah dulu untuk mendapatkan untuk agar bisa melaut. Ya. Setelah melaut ada perjuangannya juga dia. Berjuang juga dia di sana, ya kan? Ya. Terus setelah selesai melaut dia ke darat lagi, ada masalah lagi. Ada masalah lagi. Ya. Ya. Apa itu? Triple masalah ya? Triple masalah ya. Nah ini pertanyaannya, kalau bisa dijelasin, ya kita ngomong ini aja ya. Bagaimana kan kita ingin bagaimana nelayan ini ya ketika dia bekerja pulang membawa hasil yang paling enggak bisa untuk menafkahi keluarganya dengan layak lah ya gitu kan. Nah bisa nggak kita bicarakan apa sih permasalahan yang sebelum melaut dulu deh kita ngomongin ini apa sih? Nanti bisa ditambahin sama teman-teman ya. Tambahin nanti. Kalau ada yang kurang gitu. Ya. Satu masalah yang banyak dihadapi oleh nelayan tadi saya sudah sampaikan ya. Misalnya ketika mau pergi ke laut mereka susah dapat BBM, bahan bakar. Oke. Ya. Kenapa mereka susah? Karena faktanya ya. 4 tahun lalu kami survei nasional ada 5.000 nelayan di 25 kabupaten kota. Mereka mengatakan mereka susah sekali dapat BBM bersubsidi. Memang nggak ada. Masalahnya ada ya, tapi mereka harus beli BBM dengan harga yang lebih mahal. Yang 40% lebih mahal dari harga normal, harga resmi. Kok bisa sih? Nah, jadi kalau kita beli solar sekarang 6.800 ya. Di lapangan itu mereka bisa beli 7.500, 8.000, bahkan ada yang sampai 10.000 ke atas gitu. Gede dong. Gede banget ya. Kenapa itu terjadi? Itu setidaknya ada 2 hal ya kalau kita perhatikan ya. Pertama itu masalah diskriminasi akses terhadap BBM bersubsidi. Apa itu diskriminasi akses? Mereka susah banget dapat BBM karena syaratnya itu ribet. Syaratnya ribet kenapa? Setiap nelayan mau beli BBM ke SPBU atau SPBUN mereka harus punya 1 lembar surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Oke. Nah, jadi kalau mereka harus urus itu dulu. Harus ngurus itu. Jadi kalau kita bayangin misalnya nelayan di yang dekat kita di sinilah di Kepulauan Seribu ya. Iya. Nah, sebelum mereka melaut kan mereka harus isi kapalnya dengan BBM. Ya, jelas. Mau beli BBM apalagi kalau di pulau ya dia harus datang dulu ke Muara Baru, Muara Angke kan gitu kan. Nyebrang dulu kan gitu ya. Butuh BBM juga? Butuh BBM juga gitu ya. Atau mereka sebelum mereka sampai ke SPBU mereka harus bawa surat, ngurus surat dulu ke dinas. Dapat surat namanya surat rekomendasi untuk membeli BBM subsidi. Oke. Nah, ya. Syarat dia dapat surat rekomendasi itu, kapalnya itu harus terdaftar. Ya, kalau kita punya mobil, punya motor itu punya STNK. Nah itu disebut pas kecil. Nah itu ngurusnya di dinas yang lain lagi. Waduh. Jadi ngurus di dinas yang lain, dapat STNK kapal, ya. Kalau udah dapat STNK kapal, dia datang ke dinas perikanan untuk ngurus surat rekomendasi untuk membeli BBM bersubsidi. Oke. Itu pun kalau ada SPBU-nya. Tunggu dulu. Dia mengurus surat itu agar bisa dapat subsidi. Tapi ketika dia mau beli belum tentu ada. Belum tentu ada SPBU-nya, ya. Atau kalaupun ada jauh sekali. Seperti yang tadi saya bilang tuh, kalau dari kepulauan apalagi kan harus datang dulu ke daratan nyari SPBU kan, balik lagi udah habis BBM-nya. Iya. Belum melaut udah mau habis lagi kan. Baru ngurus aja udah habis. Baru ngurusnya aja udah begitu, ya. Nah, itu satu hal tuh. Jadi ada perbedaan perlakuan, ya. Kepada nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi yang udah haknya tuh ya. Itu dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah. 2,2 juta kiloliter, rata-rata 2 juta kiloliter lah kita bilang ya. Setiap tahun pemerintah memberikan subsidi untuk nelayan. Setiap tahun berapa? 2 juta kiloliter. Oke. Ya. Oh, tadi tahu nggak berapa habisnya setiap tahun? Dari 2 juta persediaan kuota nasional 2 juta nasional itu untuk nelayan khusus. Nelayan khusus ya. Khusus. Itu 2 juta kiloliter. Itu akhirnya nggak habis. mencukupi. Nggak habis. Bukan nggak mencukupi. Nggak habis, nggak bisa diserap. Loh kenapa? Ya itu tadi ya. Karena susah dapetin BBM-nya harus pakai surat ya. Sudah pula ketika dia dapat surat, SPBU-nya nggak ada atau jauh sekali gitu. Jadi Pertamina itu punya cuma kalau untuk BBM nelayan itu cuma kurang dari 500 SPBUN dari total kurang lebih 11.000 12.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Artinya ini kita pelan-pelan ya. Saya supaya dapat agak paham. Nanti bisa ditambahin teman-teman tuh. Saya nelayan nih. Saya anggap nelayan. Saya bangun pagi ya. Saya mau ngambil ikan nih di laut nih.
ketika saya mau bangun pagi, saya mau ngisi BBM untuk saya bisa melaut. Itu saya harus mengurus dulu surat. Ya. Saya harus pergi dulu nih. Jadi saya tidak pergi ke laut, malah saya pergi ke tempat lain dulu nih. Untuk ngurus nih. Untuk ngurus surat. Kalau saya nggak mengurus surat, saya beli di eceran yang harganya yang 40% dari lebih mahal. Setelah saya urus itu, harusnya saya sudah dapat surat itu. Ya. Saya tenang nih kan? Tenang dong, saya bisa beli. Ternyata ketika saya mau beli, saya harus pergi jauh lagi. Ya. Artinya di sekitar lokasi kampung nelayan itu nggak ada. Ya. Nah, coba. Oke, dibatasin nggak? Ya ada kuotanya per hari ya penelayan tergantung di daerah itu. Artinya kalau saya harus kemana-mana pakai BBM dong Mas Didam, artinya kuota saya habis cuma buat kemana-mana dong. Ya, ya itu dia ya kan. Sedangkan ya kita ya di sini yang kalau lagi nggak nelayan kita isi bensin aja atau solar yang subsidi kita nggak perlu macam-macam kan? Betul. Ya. Kok kenapa sebagai nelayan malah dipersulit gitu? Oke. Kenapa? Siap. Jadi kalau kita bilang ada kayak tumpang tindih ya Bang ya, tumpang tindih peraturan, kemudian karena banyak ini tadi dibilang ada ngurusnya ke dinas lain, ngurusnya ke kementerian lain. Nah itu sebenarnya harus sinkron tuh Bang. Jadi lempar sana lempar sini ini yang akhirnya bukan satu pintu. Dan itu kita bagaimana sebenarnya ini harus diringkas nih. Nelayan aja mau ngelaut itu udah susah sebenarnya Bang. Ini belum laut. Ini belum ngelaut udah ngurus perbekalan ini gitu kan. Artinya pemerintah menyediakan 2 juta kiloliter itu mereka tidak memikirkan jarak, tidak memikirkan di mana titik-titik yang dibangun SPBU-nya. Ya itu yang kita dorong terus ya ke pemerintah supaya ini faktanya di lapangan gini loh ya. Jadi kalau kalian alokasikan 2 juta kiloliter tiap tahun itu bisa jadi isunya pemborosan anggaran kan gitu kan, atau nanti bisa jadi penyelewengan kan, membuka potensi penyelewengan gitu. Iya. Karena 2 juta habisnya cuma 400-500 ribu setiap tahun ya. Terus sisanya gimana? Akhirnya nelayan nggak dapat haknya untuk. Yang terserap cuma 25%. Cuma 40-an%, 30-40%. Ya. Nah, itu salah satu yang menyebabkan para nelayan tradisional ya kita bicara ya, mau tidak mau mereka pun nanti melautnya terbatas juga karena BBM-nya memang sudah terbatas kan, sudah habis buat warawiri kan. Betul. Lanjut. Nah ini yang tadi saya bilang ketika dia katakanlah dapat BBM ya, alokasinya dibatasi, perginya jauh, ngurusnya ribet kan gitu kan. Ketika dia melaut, mereka punya masalah baru. Masalahnya apa? Ini kan karena perubahan iklim, ya, cuaca. Nanti kita masukin. Saya masih mau otak-atik di persiapan ya. Oke. Ya, artinya saya misalnya sebagai nelayan sudah menghabiskan uang terlebih dahulu hanya untuk urusan saya mau dapat subsidi, saya harus mengurus. Saya mau dapatkan, saya mau ngisi BBM pun, saya harus ngabisin BBM, kan begitu? Ya, betul. Ya, kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu. Ya. Dan yang menarik Bang, surat ini perlu diperpanjang. Gimana? Jadi reguler setiap 1 bulan sekali ya. Jadi surat itu ketika didapatin, ya pergi jauh-jauh ya. Jadi sebenarnya nggak setiap hari ya. Jadi ketika dia dapat surat itu ada jangka waktu 1 bulan. Diperpanjang. Nanti bulan berikutnya datang lagi dia. Untuk memperpanjang. Bayar nggak? Nah itu praktek di lapangan. Bayar. Nggak apa-apa. Banyak ya. Ya ada ada oknum-oknum kan gitu kan. Nah, kadang-kadang ngutip apa segala macam. Kalaupun nggak bayar sih itu sudah setiap bulan dia harus bolak-balik itu udah ongkos perjuangan tersendiri kan, apalagi di pulau-pulau dan segala macam. Yang dimana mau di pulau kayak mau di pesisir manapun selama tidak dipersulit dan lokasi BBM-nya itu SPBU-nya tersedia, sebenarnya sih fine-fine aja harusnya kan? Harusnya. Oke, jadi ini catatan ya penting nih. Kita belum ngomong ke lautnya nih. Belum nih. Baru di awal nih ya. Baru mau persiapan aja gue udah keluarin ongkos gede nih. Terus ada lagi nggak? Kita masih ngomongin pesisir nih. Iya. Om Hendra. Selain soal bahan bakar itu sebenarnya ada juga inovasi dari pemerintah pakai bahan bakar gas converter.
Cuman dalam implementasinya kurang gitu, berbeda dengan BBM solar ataupun bensin pertamax yang cepat daya dorongnya. BBM ini yang pakai gas ini lemah. Tapi sudah kita kasih masukan, tapi ternyata pembagian tetap dilaksanakan ya. Kenapa mereka nggak menyelesaikan yang sudah jelas ada 2 juta liter itu? Kenapa harus bikin sesuatu yang program baru ya? Dan pola pengulangan lagi kan? Jadi ada solusi dari pemerintah, tapi solusinya malah menambah kerjaan lagi nih. Iya benar Pak. Antara gas yang dikasih pas contoh sama mereka beli misalnya ke warung, beda Mas. Kok yang beli warung cepat habis Mas ya. Beda yang cuma dikasih sama SDM kan. Itu salah contoh. Sebenarnya ini tuh Pak, nelayan kami di Semarang itu, kalau pakai gas itu yang 3 kilo itu bisa 6 hari. Atau di Gresik itu 2 tabung gas itu bisa 3 hari. Itu kan irit tuh Mas harganya. Cuman itu tenaganya nggak ada. Tenaganya ada. Dan kami juga belum tahu setelah kami kasih masukan apakah ada inovasi untuk tersebut apa enggak, perbaikan dan sebagainya, belum ada update ya. Ya berarti kalaupun mereka memberikan solusi gas yang dimana speednya tidak layak lah, yang 2 juta liter ini malah semakin tergerus dong. Betul. Penyerapannya. Ya, bisa jadi begitu. Iya kan? Ya memang program yang gas ini kan belum, konverter ke gas ini belum masif ya. Oke. Tapi itu dibuat solusi oleh pemerintah, tapi dengan masalah-masalah yang Hendra tadi sampaikan gitu. Oke. Memang belum ada solusi yang permanen nih untuk. Ada juga gini Bang, BBM. Nelayan kecil itu dapat rekom ke SPBU umum. Oke. Tapi kadang-kadang jam operasionalnya SPBU umum tidak menyesuaikan dengan jam kerja nelayan. Itulah celah biasanya yang harusnya dikonsumsi sama nelayan, dikonsumsilah oleh truk-truk proyek dan sebagainya misalnya. Nelayan mau melaut jam 4 subuh Bang, yang one day gitu ya. Terus dia? Ya, SPBU kan rata-rata jam 4. Kalau yang nggak 24 jam di daerah kan ya belum jam 7 baru buka kan? Mereka subuh udah berangkat nelayan. Jadi kuotanya hak nelayan, yang narik itunya bisa jadi bukan. Jadi ini konyol sih gue bilang. Nelayan berangkat jam 4, SPBU-nya belum buka. Belum buka. Iya dong, begitu kan? Iya, kurang lebih gitu. Bang Rahmat, kita masih ngomong pesisir dulu nih. Apa nih? Tambahan ada lagi nggak? Masih di darat nih, Mat. Iya. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah regulasinya ya. Tadi kita sudah menemukan salah satu masalah bahwa ada proses birokrasi yang sangat sulit gitu bagi nelayan untuk mendapatkan surat izin untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi gitu ya. Saya kira yang kita harus fokuskan adalah mengatasi persoalan ini gitu ya. Kemudian kita mencari inovasi-inovasi lain agar supaya bagaimana para nelayan kita itu dapat lebih mudah untuk pergi melaut gitu. Ya kasarnya begini nih ya. Kalau saya kan mau melaut artinya kan saya mau nyari nafkah dong. Ya. Sebelum saya mencari nafkah, mungkin duit sekolah anak saya pakai dulu buat isi BBM. Kan begitu kan jadinya kan? Muter dulu kemana-mana kan? Oke, kita tinggalin dulu yang di pesisirnya soal nih. BBM ya. Energi. Setelah dapat BBM-nya, akhirnya melaut. Masalah apa lagi nih? Ya tadi seperti saya katakan sebenarnya ketika nelayan melaut itu mereka menghadapi situasi yang nggak mudah ya, karena pekerjaan nelayan ini pekerjaan yang beresiko, Bang Tendi. Dengan tingkat resiko yang paling tinggi dari pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya kan? Kita bicara nelayan tradisional. Nelayan tradisional ya, atau profesi nelayan secara keseluruhan ya kan? Karena situasi iklim, cuaca ya di laut yang berubah-ubah, apalagi masalah perubahan iklim yang sekarang gitu. Sehingga misalnya kayak BPJS ya mencatat tingkat klaim atas BPJS Ketenagakerjaan yang profesinya sebagai nelayan itu makin hari makin meningkat sebenarnya. Kenapa? Ya, karena tingkat kecelakaan di lautnya makin tinggi. Nelayan kecil itu. Karena mereka kan berangkat itu dengan, kalau Bang Teddy ke kampung nelayan ya, mereka kan nelayan berangkat ya nggak pakai alat keselamatan kan gitu kan. Kapalnya juga kecil gitu. Jadi ketika di tengah laut ada perubahan cuaca yang ekstrim, mereka relatif nggak siap. Nah itu yang disebut sebagai resiko ya yang dihadapi oleh nelayan kecil. Ada juga resiko atau tantangan lain itu karena diakibatkan dari aktivitas non perikanan. Ya misalnya di situ ada eksplorasi migas ya di offshore ya di laut gitu. Nah itu kan nggak boleh dekati ya oleh nelayan kita. Emang nggak boleh? Ya nggak boleh kan, itu kan objek vital nasional.
Ya tapi kan ikan kan boleh aja lewat Ya situ. ikannya boleh lewat, ya nelayannya nggak boleh lewat. Gimana ceritanya? Berapa radius gitu? Nggak, Berapa kan, radius? sorry, saya potong ya, Iya, iya, iya. saya penasaran nih. Ini kan mereka ada penggalian apa namanya? Kilang minyak Kilang, lah anggap ya. Ada minyak, ada eksplorasi migas lah gitu, minyak ya. Ketika itu dilakukan, apakah mati nggak ikan-ikannya? Enggak kan? Ya harusnya enggak ya. Enggak kan? Nah, dan yang dilakukan oleh nelayan ketika ngambil, kan bukan ngambil gasnya kan, ngambil ikannya. Itu dilarang. Ya nggak boleh karena tadi kan setiap wilayah eksplorasi migas itu kan wilayah objek vital nasional kan, itu undang-undangnya kan begitu kan. Jadi dia harus steril dari aktivitas non pertambangan gitu, termasuk aktivitas perikanan nelayan gitu. Jadi itu juga masalah. Jadi beberapa wilayah yang menjadi wilayah eksplorasi itu sesungguhnya kan tempat berkumpulnya ikan fishing ground tadi ya, wilayah yang dimana nelayan itu biasanya nangkep ikan di situ gitu. Jadi aktivitas ini banyak ya, termasuk satu migas atau ada juga reklamasi pantai ya. Kayak kita di Jakarta ini kan dulu itu di tempat di mana pulau reklamasi itu tempat di mana nelayan mencari ikan, tempat wilayah perikanan yang sangat banyak ikannya. Gitu. Nah, karena di reklamasi wilayahnya, dia harus nyari ikannya jauh lagi. Gitu. Dan itu tadi membutuhkan bensin BBM, lagi. ya kan? BBM lagi kan? Resikonya makin tinggi dan sebagainya. Makin ke tengah lagi. Makin ke tengah lagi. Gitu. Atau misalnya yang rame-rame kemarin ya, tanggul laut, apa segala macam kan gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan non perikanan, intinya kan begitu. Ini ya. lapaknya makin diperkecil. Lapak wilayah yang biasanya mereka melaut ya, kan karena nelayan kecil dia melautnya harusnya nggak jauh-jauh bang, ya kan? Di perairan pesisir gitu kan. Nah sayangnya di perairan pesisir ini aktivitasnya makin terdesak oleh ya aktivitas yang lain tadi seperti yang kami sebutkan. Jadi wilayah tangkapnya makin terbatas nelayan kecil. Nah, karena itu dia dipaksa ya untuk ke tengah, lebih ke tengah lagi. Makin ke tengah BBM-nya makin banyak, makin ke tengah resikonya makin besar. Masih besar. Ya. Ada juga bang, cerita bang, saya 2 tahun lalu ke Labuan Bajo. Soalnya ada Pulau Padar kan yang orang naik gunung itu buat foto-foto itu. Saya tanya ke yang punya pinisi, kok nggak ada nelayan di sini ya? Ini kawasan wisata mas katanya. Nelayan tidak boleh memasuki. Kawasan wisata, nelayan nggak boleh? Nggak boleh masuk. Kalau di Pak Ketum ceritakan apa, yang mineral kan tambang ya, oke lah itu mungkin berbahaya atau siap. Ini wisata yang ya mungkin kan harusnya ramah ya bagi siapapun ya. Nelayan Padahal boleh. Penangkapan ikan oleh nelayan itu bagian dari wisata harusnya kan? Harusnya Iya, cara berpikirnya kan harusnya gitu ya. Itu diintegrasikan lah, disatuin ya. Ada pariwisata berbasis pantai, ada sambil mereka ngelihat aktivitas nelayan mencari ikan, hasilnya mereka bisa bakar sama-sama kan gitu kan. Harusnya kan cara berpikirnya itu menyatukan itu supaya masyarakatnya juga dapat keuntungan dari lokasi wisata itu. Turisnya juga senang ya kan, yang dia lihat bukan cuma pantai aja kan, tapi aktivitas manusianya yang manusianya ya mungkin jarang mereka lihat di negara mereka. Apalagi negara dari turis-turis asing kan. Iya. Ya itu yang saya bilang kami di KNTI nyebutnya itu masalah tenurial ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh nelayan kecil karena wilayah tangkapannya makin terdesak oleh aktivitas-aktivitas yang lain. Padahal kalau dikolaborasikan oke-oke aja kan? Ya. Jadi kayak Bang Hendra bilang tadi ya, artinya jadi Kementerian Perikanan ini sama Kementerian Pariwisata akhirnya saling caplok ini dong. Caplok kapling. Lahan dong, kapling. Iya kan? Ya. Harusnya kan ya mereka kerjasama lah gitu kan. Nah itu tadi kalau lanjutin Mas Rahmat tadi, Mas tadi ya, pusatnya itu pada aturan regulasi ya. Oke, di mananya coba? Nah karena dalam menentukan lokasi-lokasi itu ada landasannya. Kalau di daerah disebut rencananya zonasi wilayah pengelolaan perikanan ya, RZWP3K, wilayah pesisir dan pulau kecil ya. Jadi kayak RT RW lah kita ya. Nah, jadi ditentuin tuh ini wilayah untuk migas, ini wilayah untuk pariwisata, ini wilayah untuk perikanan gitu. Nah di dalam menentukan ruang tadi, wah itu kan politik jadinya ya. Gitu loh ya. Kayak kita di darat inilah ya. Menentukan ruang mana perumahan, mana pabrik, mana apa. Itu kan pertarungan. Ya betul. Kan gitu. Sebetulnya dalam perencanaan yang semacam itu mestinya nelayan itu kan mestinya dilibatkan gitu ya. Perlu ada partisipasi. Bang Rahmat. Iya. Saya setuju.
harus dilibatkan karena yang tahu, apalagi khususnya nelayan tradisional, yang tahu turun-temurun banyaknya tempat ikan berkumpul itu adalah nelayan itu kan, tapi tidak dilibatkan untuk penentuan. Lanjut, sorry. Jadi selama ini yang kita lihat di berbagai provinsi ketika rencana zonasi itu dibuat, nelayan selama ini masih belum dilibatkan gitu ya. Itu menjadi salah satu isu penting juga untuk perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah gitu. Khususnya ya kita bicara khususnya nelayan tradisional yang sudah dari temurun-temurun mereka nyari nafkah di sana gitu kan. Pak Menteri nih ya, tolong dilibatkan ya masyarakat nelayan pesisir, paling enggak mereka yang lebih tahu ya titik-titik yang biasanya ikan berkumpul kan, yang paling tahu kan orang yang ada di wilayah itu kan. Bukan apa orang tiba-tiba dari petinggi di Jakarta tiba-tiba sudah matok-matok gitu kan. Ya karena itu kan kita menyebutnya nelayan tradisional. Ya. Bang Teddy ya. Karena pekerja di nelayan, profesi nelayan di Indonesia ini bukan hanya sebatas pekerjaan. Bagi orang di Indonesia ini ya. Jadi di situ ada nilai-nilai adat ya. Nah, nilai-nilai lokal ya kan. Bahkan di wilayah-wilayah tertentu sebelum mereka melaut itu mereka punya ritual-ritual kearifan khusus, lokal lah. kearifan lokal ya. Di Jawa ini setiap tahun mereka ada sedekah laut dan sebagainya gitu. Jadi hidup di dalam aktivitas perikanan di Indonesia itu adalah nilai-nilai budaya lokal. Termasuk cara mereka memperlakukan laut. Ya, apakah mereka itu ya harus mengeksploitasi semuanya sumber daya perikanan atau harus merawatnya supaya bisa diwariskan ke anak cucu dan sebagainya. Nah, itulah tradisi-tradisi ya. Kearifan lokal gitu. Yang mungkin berbeda dengan profesi nelayan di negara yang lain. Makanya kami menyebut nelayan tradisional itu bukan semata-mata ya selain ukurannya kecil ya, tidak besar, tapi juga di dalam kehidupan nelayan itu ada aspek-aspek yang budaya ya, kebiasaan ya, cara mereka memandang laut dan sebagainya. Nah, itu kan yang disampaikan tadi baru kita bicara ada pariwisata, ada tambang ya yang akhirnya lapaknya bagi nelayan khususnya nelayan tradisional itu makin kecil dan dia harus ke tengah otomatis BBM. Ada lain nggak yang mengganggu lapaknya? Misalnya dari nelayan non tradisional atau apa gitu. Mana Is? Ini sebenarnya menjamur ya. Jadi kalau kita mengenal dulu itu ada namanya troll gitu ya. Apa itu? Kalau ini pukat harimau. Ini mulai 70-an itu masuk Indonesia dari luar negeri. Cuman Indonesia ini unik. Masuk ke Indonesia dia bertransformasi, berubah. Jadi mini ya. Jadi kalau yang di laut-laut yang di negara lain mereka kapalnya besar, kemudian juga tangkapannya ke tengah. Di Indonesia ini akhirnya menjamurnya di pinggir-pinggir, Bang. Sekarang muncul nih dari yang besar-besar kan nelayan-nelayan kita ya mungkin karena sejahtera tadi ngelihat orang yang melaut itu, wah kok dapatnya besar nih. Besar banyak. Orang Indonesia ini kreatif. Mereka buatlah versi-versi kecil. Oke. Nah, akhirnya bertarung nih di teman-teman yang tadi nelayan lokal tidak bisa pergi menjauh. Akhirnya bertarung di tempat mereka. Yang di pinggiran itu sudah tidak ada ikan. Ada lagi alat tangkap yang mereka menggaruk semuanya. Coba pukat itu apa sih? Yang gede banget itu ya? Dia bentuknya kantong, Bang. Kantong gitu. Jadi yang dia ambil tuh bukan hanya ikan tertentu. Kan kalau kita nelayan ini, Bang, jenis alat tangkap itu khusus untuk menangkap ikan tertentu, Bang. Jangan salah. Oke. Nah, jadi kalau Abang nangkap tongkol nggak bisa pakai jaring yang lain, khusus untuk pakai jaring yang ukurannya tongkol gitu. Tujuannya untuk nangkap tongkol gitu. Karena nggak bisa pakai yang lain gitu. Nah, pukat itu dia semuanya diraup. Semua, bukan hanya ikan diambil, ya kan? Terumbu karang apa segala macam diambil ke atas. Ya kan? Itu. Makanya pesisirnya hancur gitu. Nah, itu menurut tadi dari cerita Mas Rois tadi itu muasalnya dari negara lain dulu. Sejarah modernisasi kapal perikanan. Dulu kita masih pakai kapal-kapal kayu di Indonesia ini. Ya, baru dikenalin kita pakai mesin. Dari luar, ya kan? Nah, mesin dari luar itu dulu ternyata mesin-mesin yang menggunakan alat tangkap yang merusak tadi. Nah, makanya Rois tadi bilang ya di Indonesia dimodifikasi sama orang-orang kita. Jadi kecil-kecil tapi lebih kecil gitu. Ya kan, tapi sama efektif disebutnya
alat tangkap yang efektif gitu, ya, ngambil semua. Itu merusak. Laut. Itu merusak. Dan itu yang membuat ikan yang tadinya ada di wilayah itu menghilang, tadinya cuma masih kecil-kecil, harusnya nggak usah ditangkap ya, supaya dia bisa berkembang biak, akhirnya ditangkap juga gitu. Akhirnya ikan kita makin sedikit gitu di lautnya. Jadi lingkungannya rusak gitu. Jadi benar-benar kalau kita bicara nelayan tradisional ini yang Pak Ketua Umum bilang tadi, artinya memang dia menjaga benar ya laut ini, karena itu tempat mereka sumber cari mereka, hidup nafkah mereka, kan. Ya. Dan mereka memang benar-benar kalau mau tongkol ya tongkol, kalau mau ikan tertentu mereka punya cara kalau mau tangkapnya ngangkep sendiri. teri ya pakai jaring teri juga gitu ya, nggak bisa pakai jaring yang lain. Dia nggak akan merusak hal yang lain. Ya. Oke. Ada lagi yang kita masih fokus di urusan penangkapan nih. Ya, sederhananya kan tadi Bang, kita berhadap ketika di laut ya. Ya. Ketika lapaknya makin sempit, ya. Nelayannya nggak berkurang. Ya, bertambah malah. Bertambah mungkin, ya kan? Jadi bisa dibayangkan satu ruang yang sempit, lapak yang sempit, dimasuki oleh banyak orang. Tuh udah problem tuh di situ. Ya kan? Ya, jelas. Nah, ikannya bukan tambah banyak, tambah sedikit tambah karena sedikit. gara-gara ditambah lagi menggunakan alat tangkap yang bisa merusak lingkungan tadi. Jadi Abang bisa bayangkan kerumitan yang terjadi di tengah laut itu, ya kan? Ya, jadi kalau kita berharap sekarang kondisi nelayan lebih sejahtera, ya nggak bisa lah, udah nggak bisa kalau udah begitu. Kalau lihat kondisinya di laut seperti itu, tahap pertama aja udah bermasalah. Tahap pertama masalah ketika melaut di laut ada masalah, ya kan? Nanti ketika dapat dia baru kita nanti bicara ya soal di ujungnya di pasarnya. Di pasarnya. Mau dijual kemana nih barang? Oke. Nah berarti saya masih di lautnya ya. Nah di lautnya ini ada nggak ketentuan bagi setiap nelayan harus baik tradisional maupun non tradisional membawa ikan seberapa banyak, ada nggak aturannya? Sekarang KKP itu buat aturan kebijakan penangkapan ikan terukur. Oke. Ya, PIT. Nanti kalau ada kesempatan mengundang pemerintah untuk menjelaskan ini, saya kira bagus sekali ya. Sebenarnya itu upaya untuk mengatur itu Bang. Mengatur agar kapal-kapal itu punya kuota ya dalam menangkap ikan. Tapi ini nggak berlaku buat kami nih nelayan kecil aturan ini. Oke ya. Karena ini biasanya yang harus diatur yang kapalnya lebih gede-gede ya. Maka mereka biasanya dulu-dulu ya banyak kasus tidak dilaporkan ya, sehingga negara juga nggak dapat manfaat dari hasil penangkapan ikan itu. Nah ini ada aturannya sekarang. Tapi khusus untuk kapal-kapal yang size-nya gede gitu. Nah sebenarnya kami juga di nelayan kecil dan tradisional itu terus mendorong anggota ya agar memberlakukan atau mempraktekkan cara menangkap ikan yang berkelanjutan tadi. Oke. Karena masalahnya juga bukan pada nelayan besar. Ya harus kami akui ya bahwa kapal-kapal yang kecil-kecil tadi itu juga masih ada yang mempraktekkan cara menangkap yang tidak berkelanjutan tadi, tidak ramah lingkungan. Pakai bom, pakai potasium ya, pakai jaring yang merusak dan sebagainya. Jadi itu yang kami, pentingnya organisasi ini untuk memberikan sosialisasi, mendampingi mereka ya, memberikan pemahaman bahwa laut ini bukan hanya untuk kita sekarang, tapi buat anak cucu. Tapi masalahnya karena ini mau nyari nafkah kan. Mereka melihat yang lain pakai pukat terus bisa pulang bawa duit lumayan. Saya masih menjaga tradisi tapi akhirnya kelaparan di rumah nih. Artinya ya kita kalau bicara kepala keluarga bodo amat lah. Ya kan jadi begitu kan, nggak bisa disalahin juga nih yang tradisional. Harus ada penegakan hukum, kuncinya di situ. Karena undang-undang atau peraturan presiden yang melarang penggunaan pukat troll ya itu sudah diberlakukan ketika zaman Soeharto tahun 1980. Gue tanya jujur-jujuran aja ya semua ya. Dilakukan nggak itu sanksinya? Ya di beberapa tempat terjadi ya, tapi banyak tempat ya praktek-praktek itu masih kelihatan di kasat mata. Ya. Secara kasat mata kelihatan, tapi kelihatan, sanksinya nggak ada. Di situ ada aparatnya juga ya, tapi nggak bisa melakukan apa. Itu Pak Menteri ya, tolong nih Pak Menteri. Maksudnya kalau bandar narkoba aja bisa ditangkap sembunyi-sembunyi ya. Ini yang sudah terang-terang, masa nggak bisa ditangkap gimana ceritanya gitu. Itu Bang, yang terjadi Bang. Di troll ini bukan cuma mengalahkan nelayan kecil ya, juga mengalahkan pemerintah yang kemarin yang hampir dibakar tuh kapal milik KKP.
Oh iya, kemarin baru kejadian tuh. Kapal pengawas KKP, PSDKP ya, yang melarang, yang nangkep mereka, itu justru dibakar sama masyarakat katrol itu, ABK dan pemilik dan lain-lain. Pemerintah loh Pak, bukan kami nih yang nggak punya senjata dan sebagainya. Kok bisa begitu? Masa negara kalah sama begituan gitu? Saya mau bicara mengenai nelayan tradisional, ya. Kita mau bicarakan, kita sekarang bicara nelayan tradisional. Butuh perlindungan, butuh ada sistem yang benar. Bagaimana bisa sistem yang benar kalau sampai negara aja takut sama yang gede gitu kan? Nah ini PR besar nih Pak Menteri ya. Jadi masa punya kekuasaan tapi nyalinya nggak ada, gimana ceritanya gitu. Lanjut. Buat apa negara ya? Buat apa ada negara kan? Sekarang kita selesai nih ya, bahwa tadi di pesisir aja sudah bermasalah, di laut bermasalah. Sekarang setelah saya misalnya sebagai nelayan pulang bawa tangkapan ikan, saya pengen di kepala saya harus bayar uang sekolah anak, harus beli beras dan segala macam. Ini ada masalah lagi nggak? Dia udah ketawa. Bang, saya cerita Bang ya. Ya, cerita. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Saya baru pulang dari Ternate. Jadi ada dua kampung tuh. Yang pertama kampung yang mandiri, dalam artian kapal milik sendiri, operasional dia pakai dana sendiri. Ada kampung yang kapalnya milik dia, cuman operasional dari Tengkulak. Ketika mereka menjual tuna, yang tunanya sama ya, karena lautnya sama. Yang satu dihargain 30.000, yang tadi yang operasionalnya dibiayain sama Tengkulak itu dibeli 30.000 per kilo, sedangkan yang mandiri 35.000. Malah tunanya sama. Padahal kalau nelayan kampung ini rugi, kampung yang tadi yang dibiayain sama Tengkulak, itu resikonya tanggung nelayan, nggak ditanggung si Tengkulak. Maksudnya dengan resiko yang sama ya, tapi harga yang berbeda. Itu karena ada Tengkulak di situ. Ya. Nah, pertanyaannya Tengkulaknya terang-terangan nggak? Ya itu tantangan karena saya udah ngasih kalian belikan dulu BBM, belikan perbekalan, walaupun itu sebenarnya nggak gratis ya, kita bayar ya. Oke, sorry, kita balik lagi nih ya. Jadi Tengkulak itu dia memanfaatkan celah ya, di mana pemerintah dia bisa dikatakan di kementerian ini abai ya, menyediakan BBM yang lokasi BBM yang dekat, abai untuk regulasinya dan segala macam. Nah, ada Tengkulak yang dia bisa menerobos ya. Pokoknya kalian butuh apa? Nih, gue kasih. Begitu. Ya. Tapi itu nggak gratis, Bang. Dan itu nggak gratis. Iya, bayar kita. Artinya dia aja jadi menteri ya? Karena dia buka 24 jam. Himbara kan bukanya, Bang. Jadi menteri perikanan ini ya ganti aja sama Tengkulak, karena ternyata dia lebih paham ya, nelayan daripada menterinya sendiri kan, begitu kan jadi. Ya ini kan konsekuensi dari negara tidak hadir ya. Iya kan, artinya nih orang ngelihat untuk ada celah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi hari-hari oleh rakyat kan, oleh nelayan dalam hal ini. Akhirnya ada orang ya yang karena dia punya duit ya dan lain-lain bisa membereskan persoalan rakyat itu. Walaupun sebenarnya nggak beres juga. Nggak beres juga karena akhirnya ada. Ya tadi kan? Mereka dibiayain bisa melaut tapi hasilnya harus dijual kepada mereka dengan harga yang mereka tentukan. Sorry, gue tanya iseng nih ya semua ya. Kalau gue bangun, gue mau melaut, ternyata kapal saya harus diisi bahan bakar nih. Terus saya harus memperpanjang izin lagi nih. Semua biaya yang saya keluarkan itu, kalau bayar Tengkulak tinggian mana? Kalau bayar pakai lewat Tengkulak? Lewat Tengkulak. Yang saya keluarkan uang untuk bolak-balik termasuk isi BBM dan segala macam. Yang dana yang saya keluarkan itu lebih gede mana? Saya berangkat sendiri atau saya bayar Tengkulak? Ya jelas lebih mahal mengurus sendiri. Nah, ya kan? Selesai itu barang kan? Jadi saya lebih mahal mengurus sendiri karena kalau Tengkulak kan yang dia urus kan kolektif. Ya betul. Ya kan betul. Mungkin 10 orang, 20 orang, 50 orang kan gitu kan? Nah, sekali bawa dia. Dia kan nemu celah di situ kan. Padahal ya saya orang umum ya, sudah jelas kalau Tengkulak ada larangannya kan? Ya sebenarnya tidak ada larangan khusus ya untuk menjadi Tengkulak itu. Cuma seperti kita bilang tadi, karena problem-problem dasarnya nggak diselesaikan, itulah jadi celah orang mengambil manfaat, mengambil keuntungan. Ya secara tidak adil kan gitu kan sebenarnya kan. Sebenarnya kalau dia jadi Tengkulak, pedagang,
mengumpulkan ikan di kampung pesisir ya sah-sah aja juga sebenarnya kan. Nah, tetapi kan jual beli yang normal aja. Betul. Kan gitu kan. Tapi karena sejak awal itu leher nelayan udah dicekek ya, ongkos melautnya ditanggung, izin-izinnya diurusin ya, kan otomatis ada ketergantungan ya, relasi hubungannya jadi nggak seimbang. Saya kalau jadi nelayan, saya mendingan bayar tengkulak, saya nggak capek-capek, terus saya bisa melaut saat itu juga. Ya kan? walaupun hasil yang didapatkan. Hasil yang didapatkan harus berbagi dengan tengkulak ini. Ya, lebih kecil gitu kan? Dapatnya harus lebih kecil, tapi saya nggak perlu bolak-balik untuk urusan yang teteh bengek yang nggak jelas ini. Makanya kan kita usulin tuh waktu itu di KNTI, kalau di kota-kota besar ya, itu ngurus SIM aja bisa pakai SIM keliling. Kenapa suruh nelayan datang ke kantormu? Kenapa kau yang nggak datang ke kampung nelayan? Bukalah gerai itu dalam 1 minggu 2 kali misalnya 2 hari. Ayo siapa yang mau ngurus rekomendasi di sini kan? Memperdekat itu. Jadi sebenarnya itu nggak sulit-sulit amat gitu ya. Nggak butuh anggaran yang gede-gede juga. Ya butuh political will aja ya. Butuh niat baik mau bantuin gitu. Sebenarnya itu bisa dilakukan gitu. Padahal ya teman-teman nelayan itu sudah memberikan solusi. Saya sering ngomong ya sorry nih saya harus sampaikan apa adanya. Kadang-kadang ketika orang sudah punya jabatan, dia pikir dia yang paling pintar sedunia. Sehingga dia nggak mau bertanya kepada orang yang di situ. Ya. Sehingga dia membuat kebijakan ya, sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung. Akhirnya kan. Nah ini teman-teman sebagai organisasi udah kasih tuh solusinya kan. Ke kementerian dan segala macam. Harusnya tinggal dijalanin doang kan. Ya karena birokrasinya feodal. Ya, mintanya didatangi. Susah kan? Juga begitu. Ya kan gitu kan. Jadi salah satu masalahnya itu tadi ya. Jadi kalau mereka mau spirit awalnya mau melayani rakyat, melayani nelayan, bukan perkara yang sulit sekali ya. Tinggal datang, kami pun maulah menyediakan itu di kampung itu tempat ya, meja, ya bahkan ikan bakar. Plus makan siang kan, orang lebih kan gitu ya. Ikan bakar, dia kan udah bantuin kita kan gitu ya. Iya. Nah, datang langsung ke kampung, ya kita ngurus dekat gitu kan, nggak jauh-jauh. Ya kalau urusan makan kan di kampung itu kan Pak, ya tadi kan juga dari kampungan kita semua dari kampung ya kan gitu kan. Nah, urusan gitu itu bukan isu itu gitu. Pasti lu nggak lapar deh. Nggak lapar deh lu kalau gitu datang kan gitu. Asal lu bantu kita ya beres seluruh urusan makan. Nah gitu. ini Bang, ini kan lagi cuaca buruk nih. Ini bijaknya nelayan nongkrong-nongkrong nih sebenarnya di kampung. Kalau pemerintah datang tuh bisa buat pendataan. Kalau lagi cuaca buruk ya. Iya. Nah, ini kan lagi cuaca buruk, sudah jelas. Nanti saya belum mau move on dari tengah laut dulu nih. Ya. Artinya kalau cuaca buruk, ini kita bicara nelayan tradisional, jelas dia tidak melaut. Ya, dia tidak melaut, otomatis, ya sorry saya mau ngomong apa ya. Jadi bisa berapa lama dia nggak melaut rata-rata? Nggak nentu sekarang Bang. Karena kalau zaman dulu mungkin 6 bulan gitu ya, bisa jelas tuh kapan kita paceklik, kapan kita ini. Teman-teman di daerah sekarang udah nggak bisa menentukan. Jadi saking ya itu mau melaut ternyata masih cuaca buruk. Tes doang gitu. Tes doang. Makanya ya kita kalau teman-teman di daerah akhirnya sekarang kita sambungkan tuh sama BMKG. Kemudian kita bikin grup-grup kecil lah di WhatsApp gitu ya. Ini lagi waktunya melaut, silahkan melaut. Malah masyarakat yang menginformasikan ke masyarakat sendiri, bukan pemerintah. Ya lewat BMKG tadi kan, itu. Artinya kan kalian yang mengumpulkan data kan dan menginformasikan kan yang sebenarnya bukan tugas ini gitu ya. Ya kita datang ke BMKG, saya bilang kalian kan punya informasinya, punya ilmunya gitu kan. Kirim ke kita ya atau bikin pelatihan-pelatihan karena ini cara-cara tradisional orang di kampung Bang Teddy di Sulawesi Utara sana udah berlaku lagi sekarang untuk membaca iklim, membaca cuaca. Udah kalang kabut ya kan. Dulu kita bisa pisahin tuh bulan ini waktunya melaut, bulan ini di darat itu. Sekarang tuh kacau semua, kan gitu. Nah kita kan sebagai orang yang hanya melihat cuaca itu dari kacamata tadi ya pengetahuan lokal tadi ya kan. Kan sekarang harus ada ilmu pengetahuan. Nah yang punya ilmu pengetahuannya itu kan BMKG ya pemerintah. Tapi ya tadi ya mereka sendiri bilang ya kita bisa ya. Tapi anggaran nggak cukup ya, nggak bisa buat pelatihan apa segala macam kan gitu. Padahal ini menyangkut tadi keselamatan jutaan orang ya. Kalau nggak tersedia informasi yang cukup itu mereka
salah-salah ya bisa hilang nyawa bisa juga. Jadi ini kementeriannya berdiri masing-masing dong, tidak berkolerasi sebenarnya kan harusnya. Ya. Nah, oke, kita lupakanlah para petinggi itu. Nah sekarang saya nih dapat ikan, saya nelayan, saya sampai ke darat nih. Saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya berupaya bagaimana nih ikan saya jual ya untuk bayar uang sekolah, untuk belanja bulanan dan segala macam. Kendala apa lagi yang terjadi? Tadi Hendra sebut Ternate ya, Maluku Utara. Baru turun dia kemarin ya. Kan yang ditangkap nelayan kecil di Ternate itu ikan mahal. Oke. Tuna tadi, ya kan? Dan umumnya diekspor. Itu kalau salah cara memperlakukan setelah ikan itu ditangkap, itu langsung mengurangi harga. Iya, ya kan? Saya tahu tuh kalau tuna. Nah, salah satu cara yang bisa mengurangi harga tetap itu fresh, gitu. Ketika dia ditangkap, ditaruh begitu aja, kena matahari langsung kan gitu kan, dibawa ke darat, dijual harganya murah. Kenapa itu terjadi? Karena nelayan nggak punya kotak yang isinya es, gitu. Pendingin kan gitu kan. Jadi ketika dia dapat ikan, harusnya kan diperlakukan dengan makanan seafood itu kan, ya harus ada dengan ke suhu tertentu kan gitu. Ketika dia jual di pabrik, harganya bisa tetap ya, karena bagus, pabrik akan ngambil dengan kualitas yang baik kan gitu, karena itu untuk ekspor dan sebagainya. Jadi memperlakukan itu aja udah menyebabkan kesejahteraan nelayan bisa meningkat dengan intervensi sekecil itu ya. Cuma dengan menyediakan pool box saja itu sudah bisa menambah. Udah menambah ya. Pendapatan nelayan. Pak Menteri itu. Nah, kecil kan, sederhana aja kan sebenarnya kan. Jadi, nah ini artinya kalau subsidi itu benar-benar tepat sasaran ya itu. Misalnya, salah satu yang dibutuhkan. Salah satu ya, dimana harusnya dari kementerian belanja masalah dulu nih. Belanja masalah, ya. Kalian kenapa sih pendapatannya kalian berkurang padahal tangkapan kalian ini ikan bagus nih. Bagus. Ya Pak Menteri, karena kalau kami pakai dengan cara tradisional, kualitas ikan ini akhirnya drop. Turun, dan ketika dijual harganya sudah murah gitu kan. Atau mungkin nggak bisa dijual di pabrik, dia jual di pasar biasa aja. Kan gitu jadinya. Nah, itu kejadian Bang, ketika musim itu di Morotai, ketika musim penuh kapasitasnya, sulitnya. Tapi si Pelni yang biasanya jasa angkut, nah itu biasanya 2, cuma 1 yang hadir, akhirnya nggak ada pengangkutan. Akhirnya jual pasar lokal. Pasar lokal, harganya pasti lebih rendah. Ya logistik perikanan kita masih PR besar. Ya juga. Jadi sebenarnya kalau bicara tadi subsidi Bang Teddy ya, bantuan itu kan nggak bisa kita samaratakan. Oh iya. Akhirnya kan begitu jadinya. Kasus Morotai, kasus Ternate, yang mungkin sangat dibutuhkan nelayan itu yang dibutuhkan yang tadi itu, ya sesuai mereka itu. Kita bantu di situ aja meningkat kesejahteraannya. Mungkin di Jawa beda. Iya. Teman-teman di Jawa ini. Di Sumatera beda juga kebutuhan-kebutuhannya gitu. Ya harus belanja masalah itu yang saya bilang. Makanya saya setuju dengan Bang Teddy tadi. Sebenarnya cara pemerintah membuat program, membuat subsidi itu nggak bisa disamaratakan. Apa yang dipikirin semuanya sama gitu. Dia harus masing-masing bisa jadi beda. Nah, artinya ketika saya sebagai nelayan ke darat bawa ikan, saya punya kekhawatiran bahwa ikan saya ini akhirnya bisa dibeli murah. Iya dong? Iya. Karena misalnya saya tangkap tuna, jelas tuna yang saya bawa sudah tuna yang kualitasnya turun. Atau saya tangkap ikan lain, ya, saya mau biasanya buang kemana tuh? Artinya ada nggak penampungannya dari pemerintah atau apa? Ada nggak? Atau biarkan pasar aja? Idealnya seharusnya semua hasil penangkapan itu masuk tempat pelelangan ikan. Oke. Ya kan? Nah, karena di tempat pelelangan ikan itulah sebenarnya nelayan itu bisa mendapatkan harga yang fair sesungguhnya. Saya orang awam ya, pelelangan ikan itu dibentuk pemerintah nggak? Iya, pelabuhan. Jadi ketika didaratkan itu masuk dilelang. Jadi ikan itu dilelang deh. Mau beli berapa harga tertinggi dia akan ini kan. Lelangnya ke? Para tengkulak Bang. Jadi ya oke. Lanjut. Nah ini yang nggak ada. Tadi saya cerita sebelum kita masuk ke sini itu kan kita alhamdulillah punya pengalaman lah KNT ini untuk ngelihat juga tempat-tempat pelelangan ikan di beberapa negara gitu ya. Kemarin saya lihat juga yang di Spanyol, kita tahu ya apa yang dilakukan di Jepang kan gitu-gitu ya. Jadi negara-negara yang garis pantainya dan kekayaan ikannya tidak sebanyak Indonesia, mereka mengurus ikan tuh dengan serius gitu. Ya kan? Walaupun sebenarnya lapak mereka kecil. Lapak mereka kecil dan bahkan mereka melaut di perairan internasional kan. Perairan yang juga
masuk ke wilayah kita. Kan sebenarnya begitu ya. Tapi ketika mereka dapat ikan itu oleh kapal-kapal mereka memperlakukannya dengan sangat serius ya. Karena mereka tahu itu barang mahal, itu bisa meningkatkan kesejahteraan orang, dan yang paling penting itu bisa memenuhi protein bagi warganya kan gitu. Jadi mereka serius mikirin itu, tata niaganya ya. Nah itu sayang sekali kita nggak serius ya ngurus itu. Banyak TPI kita mati gitu kan, dikelola Pemda tapi nggak hidup kan gitu kan. Ada juga dikelola negara gitu tapi juga nggak memberikan manfaat yang besar gitu. Termasuk juga ini yang sering kami diskusikan setelah di KNT itu, kalau di pertanian punya bulog, kenapa di perikanan nggak ada bulog? Ya kan? Penyimpanan sekaligus ya? Atau apa tuh? Ya, sekaligus apa namanya? Sebagai instrumen cadangan tadi kan. Pemerintah takut banget kalau harga beras mahal. Harga minyak goreng mahal. Rusuh orang. Nanti kan gitu kan ya. Tapi kenapa pemerintah nggak pernah takut kalau kekurangan ikan Indonesia? Iya, masuk akal juga ya. Iya kan? Iya. Jadi kan kalau kita punya bulog perikanan itu, pemerintah punya kekuatan ya untuk satu bisa mengontrol harga. Kalau ada yang main-main harga ya, gua lempar ikan cadangan pemerintah kan, stabil lagi harga kan gitu kan. Cara bulog bermain kan gitu kan sebenarnya. Nah, supaya kesejahteraan di tingkat nelayannya juga tetap terjaga harga jualnya. Kalau yang kedua, kalau ikannya kurang ya, lempar stok pemerintah ke pasar supaya masyarakat tetap mengkonsumsi ikan. Masuk akal Pak Ketua. Artinya yang lain kenapa ada lumbungnya lah ya, lumbungnya ya, cadangan pangannya kan gitu. Kok kenapa untuk sektor perikanan nggak ada ya? Saya berharap ya yang kita bicarakan ini itu ditonton oleh para petinggi di negara ini. Kalian tidak perlu lagi mempelajari apa-apa, kalian cukup ya menonton ini dan mendatangi ya bapak-bapak ini untuk membuat kebijakan yang bisa membantu para nelayan tradisional. Mereka tidak minta kaya raya kan, mereka hanya minta bagaimana mereka bisa membiayai keluarga dengan ya layak aja ya. Saya persilakan ya sebagai penutup untuk teman-teman sampaikan ya satu-satu apa yang jadi media ini sampaikan apa yang kalian inginkan pemerintah lakukan. Monggo. Saya udah kehabisan kata-kata Mas Oke. Saya kan di bidang kepemudaan ya. Kami selalu membukanya dengan kalimat siapa yang mau jadi nelayan ya. Siapa yang mau jadi nelayan? Jawabannya ada, tapi mungkin nggak di Indonesia. Kawan-kawan kami di Pemalang misalnya lebih memilih menjadi nelayan di Taiwan, Korea, karena dengan pendapatan yang lumayan besar. Sebenarnya ada praktek baik di Indonesia itu dengan bagi hasil ya. Cuman kondisi laut yang sudah rusak seperti ini, sistem bagi hasil itu harus didiskusikan ulang mungkin ya. Akhirnya para pemuda ini memilih bekerja di luar negeri, walaupun sebagai nelayan juga Pak. Tapi dia berpikirnya begitu, yang penting kan dompetnya terisi, jelas. Ya, buat keluarganya kan itu kan kita hal yang mendasar lah kita omongin. Dia nggak peduli mau di mana, yang penting dia bisa, walaupun dia di negeri orang, pekerjaannya sama, tapi pendapatan beda, kan itu. Ada juga Pak, kawan-kawan kami di timur tuh juga yang beralih profesi jadi ojek online. Karena nelayan tadi kan lebih resiko tinggi, ataupun karena tadi begitu besar tekanan troll dan mungkin pertambangan, akhirnya mereka juga ini jadi lebih jadi pelaku lah. Kerja di tambang atau mungkin kerja di tol sebagai ABK. Ya karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Itulah tantangan yang dihadapi oleh pemuda sekarang yang mau terlibat di sektor kelautan perikanan. Atau mungkin di dunia usaha, kami masih keterbatasan di permodalan. Seberapa besar sih Bang yakin dan percaya terhadap usaha perikanan itu? Nah ini Pak Menteri Keuangan nih, ini nggak perlu kemana-mana, ini udah jelas nih ya. Jadi jelas Pak Menteri nggak perlu banyak ngomong tanya ke sana kemari. Ini sudah jelas nih ya, pembiayaan untuk nelayan tradisional. Yang pemula ya? Pemula, iya jelas. Itu Bang. Gitu nggak lebih? Saya singkat aja, ada 2 poin ya yang mungkin perlu diperhatikan oleh kita bersama. Yang pertama adalah pentingnya untuk menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai target utama dari seluruh arah kebijakan pemerintah di bidang perikanan dan kelautan ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pentingnya melibatkan nelayan dalam membuat perumusan kebijakan dalam bidang perikanan. Itu saya rasa hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah gitu ya. Gitu Mas. Itu ya? Iya. Lanjut Bang. Kalau saya lebih ke bagaimana nelayan kecil bisa melaut
tidak jauh-jauh lagi. Oke, Pak. Minimal kita coba perbaiki lingkungannya. Karena kalau kita lihat sebenarnya pesisir itu kan ada 3 utamanya. Ada terumbu karang, lamun, dan mangrove. Itu adalah tempat di mana ya ikan-ikan kecil itu berlindung, bertelur, dan juga berkembang biak lah gitu. Bagus banget itu. Kalau kita bisa jaga itu kembali, KNTI udah berusaha mencoba menanam mangrove gitu ya di teman-teman di daerah. Nah itu semoga kalau bisa jaga bareng-bareng, nah itu nanti bisa kembali baik lagi. Gak? Harapannya disupport. Enggak. Yang terjadi di lapangan disupport nggak dalam menjaga itu? Kita dari teman-teman sendiri dan itu memang disupport dari pemerintah daerah gitu ya. Nah harapannya ini bisa dikembangkan dan jadi prioritas nasional, bukan malah di tembok beton gitu ya. Itu jadi bisa pertimbangan khusus lagi gitu. Ya. Karena menciptakan tempat buat ikan ada di situ. Betul. Agar nelayan tidak jauh lagi. Oke. Tunggu, bagus nih. Agar nelayan tidak jauh lagi. Ketum? Ya, saya mungkin yang agak general ya, Bang Teddy ya. Dulu itu kami punya harapan ya ketika ada pemimpin yang mengatakan kita harus menjadi poros maritim dunia, kan? Jadi ada harapan lah, ini diurus laut secara benar, nelayannya disejahterakan gitu ya. Dan saya kira itu amanat dari para pendiri bangsa kita ya, amanat konstitusi gitu. Jadi kami sesederhana itu juga mimpinya, apa yang jadi persoalan kami diperhatikan, suara-suara kami didengarkan ya. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk nelayan itu makin kuat ya, makin berpihak karena masalahnya mungkin makin banyak gitu. Butuh keseriusan untuk itu dan nggak mungkin itu dipikul oleh pemerintah sendiri juga. Betul. Jadi harus bekerja sama, kolaborasi dengan organisasi nelayan, dengan asosiasi, dengan dunia usaha gitu. Kita pengen bareng-bareng supaya kita bangkitkan kembali sektor maritim kita untuk kesejahteraan ya nelayan dan bangsa kita ini. Makasih. Oke. Makasih juga udah diberikan kesempatan untuk siap. menyuarakan di forum yang terhormat ini, Bang Teddy dan teman-teman. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan ya kita akan mengundang ya pihak-pihak pemerintah untuk bicara ini. Apa yang kita diskusikan ini yang jelas kami akan berikan kepada pemerintah. Ini loh ya. Kalian kalau mau belanja masalah ya ini aja sebenarnya gitu kan. Jadi kita cukupkan dulu ya, nanti kalau ada kesempatan kita bisa bicara lagi ya, ngobrol lagi. Intinya adalah nelayan ini, apapun yang mau nelayan, kalau kemarin kita dengan ojek online, ternyata saya mempelajari bahwa permasalahan itu sebenarnya nggak gede-gede amat ya. Dan pemerintah itu bisa kok membuat kebijakan yang langsung menyentuh dompetnya para nelayan, para ojol dan yang lain gitu. Kan kita ngomong ya urusan dompet kan, ending-endingnya gitu kan. Pemerintah mau membangun program sehebat apapun, membangun sebuah bangunan yang sekeren apapun, ya itu nggak akan ada gunanya jika yang tinggal di situ itu kehidupannya tidak sejahtera atau paling nggak tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, saya pikir cukup. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita bisa bermanfaat khususnya bagi pemerintah dan bagi para penonton, bantu untuk suarakan hal yang sama agar bisa didengar oleh pemerintah. Kita bareng-bareng lah menyuarakan. Semoga bisa didengar dan diimplementasikan oleh pemerintah sesegera mungkin. Pikir cukup, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Thank you.